Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Anwar Rubei, MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah kewarganegaraan saya. Karena dengan tugas ini kami dapat belajar bagaimana mengajar yang kreatif dan mengajar yang baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Felisa Rofiana Agra. Saya dari kelas B pagi semester 2, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, sekian perkenalan dari saya dan inilah tugas saya. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama yaitu konstitusionalisme, dan materi yang kedua konstitusi negara. Materi ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan yang terakhir ada materi ketatanegaraan Republik Indonesia. Baiklah, kita langsung masuk di materi pertama yaitu konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri adalah paham atau suatu gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang dan tidak otoriter. Otoriter di sini maksudnya adalah pemaksaan dan seluruh kekuasaan negara berada di tangan kepala negara, seperti itu. Dan materi yang kedua adalah konstitusi negara. Konstitusi negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Nah, konstitusi nasional sendiri adalah konstitusi yang berprinsip dasar pada politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Seperti itu. Dan yang materi ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Dasar ini memberi pegangan dan memberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Seperti itu. Dan materi yang terakhir adalah Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika. Ajaran Trias Politika tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang terakhir ada yudikatif. Masing-masing kekuasaan tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri. Artinya, masing-masing badan itu satu sama lain tidak bisa mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif ini sendiri berisi presiden, wakil, dan menteri kabinet. Fungsi eksekutif sendiri sebagai pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara. Sedangkan legislatif sendiri isinya yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsinya sebagai pembuat undang-undang. Dan yang terakhir ada yudikatif. Yudikatif ini isinya Mahkamah Agung. Fungsi dari yudikatif sendiri adalah mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Dan lembaga lainnya dari kekuasaan ini ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Baik, sampai di sini materi kita. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur karena materi kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.